Regis, kita kedatangan Gubernur Jakarta nih, bincang-bincang mengenai Bakers Jakarta sama kegiatannya bakso ya sama-sama SP. Gimana apa kabar Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya, alhamdulillah. Berbatik nih. Iya Pak. Hari batik nih. Karena pegawai, hari Selasa masih batik kan. Selasa Jumat Pak. Karena pegawai ya. Ya pegawai. Oh, bukan pegawai nggak boleh. Bebas. Bu, itu gimana sih pertemuan Pak Misi Jakarta tuh? Ya. Baik, sebelumnya saya adalah Gubernur Partner Visi MC Jakarta Raya periode 2019-2021 deh. Jadi kepengurusannya saya akan berakhir 13 Desember 2021. Oh, masih lama ya? Kurang lebih ya 1,5 bulan lah. Iya. Siap. Terus gimana nih perkembangan teman-teman nih, kegiatan atau apa gitu? Ya memang selama COVID ini karena keterbatasan juga selain dari ya COVID ya, kita punya ada wabah PPKM. Jadi sementara kita paling kopdarnya kopdar online, ya, namun tetap tanpa mengurangi makna persaudaraan. Betul. Oke. Biasanya itu kalau di itu apa yang dibicarain sih? Biasanya ya karena kita kan komunitasnya motor nih, nah, biasanya tuh bahas ya perintil-perintilan motor, kemudian organisasi, kemudian bengkel, ya modif-modif lah, ya. Paling kabar berita siapa yang sakit, komunikasi ya, musibah gitu, malam COVID ya. Iya sih Pak. Alhamdulillah kita masih erat persaudaraan kita ya. Harus Pak, karena kan never ending ya Pak. Persaudaraan tanpa batas ya Pak. Never ending. Yang bagus juga never ending, persaudaraan tanpa batas. Iya. Kecuali kalau bayar mau makan bayar. Ya, PR tuh Pak, iuran. Di mana-mana PR ya Pak, iuran itu deh. Itu kegiatan yang paling dekat ini apa nih? Katanya mau ada kerjasama bakso. Oh ya, jadi insya Allah tanggal 16 Oktober 2021 ini kita akan mengadakan Kopdar Gap seluruh chapter di bawah naungan MC Jakarta Raya, bekerja sama dengan DPPSP BNI, Serikat Pekerja. Ya. Kita Memang zaman ini udah boleh? Sudah diperbolehkan Pak. Tapi tetap oke. Ya standarnya 5M tetap dijalankan, prokes tetap dijalankan. Di mana kira-kira? Itu akan diadakan di Rawagede, daerah Puncak 2. Situ Rawagede Pak. Tapi tentunya tetap prokes ya, yang penting itu ya. Sudah, kebetulan pada saat kita tapping hari ini, teman-teman sebagai panitia pelaksana masih sedang koordinasi dengan SP untuk pelaksanaan. Iya, kegiatannya. Alhamdulillah ya, SP ada bahannya, kita sebagai sebagai bentuk. Terus itu kira-kira itu dari pemerintah setempat, paling nggak dari Laksana gimana? Sudah ada sudah Pak, kemarin hari Sabtu kebetulan tim panitia pelaksana Kopdar Gap itu sudah melakukan survei dan sudah melakukan koordinasi dengan aparat setempat, baik dari Babinsa, kelurahan, kemudian Koramil, dan Satpol PP juga sudah kita ajak. Jadi kemudian ketua adat daerah sekitar sudah kita. Itu situ gede apa Rawagede? Rawagede Pak. Rawagede tapi di situ kan ada situ ya. Iya namanya situ Rawagede. Kira-kira apa sih yang mau dibaksoskan? Paket sembako ya Pak. Kebetulan SP memberikan kita bantuan
500 paket. Nitip 500. Iya, dititipkan amanah untuk melaksanakan bakti sosial. Ya. Sebelum ini kan Bagus tuh bukan untuk yang pertama kali ya. Sebelumnya Betul. apa aja tuh kegiatan umum? Mungkin dari zamannya Babe masih aktif di wilayah 10 ya dulu namanya ya, Be ya. Kita ada yang sahur on the road, kemudian bakti sosial. Biasanya bakti sosial itu kalau kita kan acara di MC Jakarta Raya sendiri biasanya dulu, bukan biasanya, kita punya jadwal per 3 bulan. Iya. 3 bulan sekali. Nah itu kita combine, misalnya ada acara dengan chapter, nanti kita combine dengan acara chapter. Ya lumayan sih kalau masa ya kebentuk kita tuh kepedulian tuh bukan hanya sekedar bermotor, tapi mengasah hati kita ya, mata hati kita untuk selalu peduli ya. Ya. Setahu saya zaman saya pun dulu di kegiatan ya, kadang-kadang bawa nama komisi juga, sekaligus saya masih aktif di tingkat kemudian itu sampai longsor di Dewata, mungkin belum tahu Belum. Iya. itu di Pegunungan paling selatan di daerah dan selatan longsor. Di Bukit Tinggi pernah ada istilahnya Galodo air, terus di Ini ya Pak, air ya, air, pengadaan air ya. terus di Padang waktu itu gempa, di Aceh juga pernah. Ya alhamdulillah dengan demikian kan bisa ada sinergi yang bagus ya antara kita bekerja dengan partner BC itu sama-sama insan BNI ya. Terus rencananya katanya mau ada model latihan penanggulangan bencana. Nah itu Ini menarik nih. menarik banget Pak. Jadi sebenarnya itu kan sudah diinisiasi pada saat terjadi banjir besar ya. Iya. 2000, Terakhir kemarin. Iya 2019 itu pertengahan. Februari. Zaman COVID ya, zaman COVID. Sebelum COVID. Oh. Kita sudah ada rencana karena berkaitan waktu itu memang kebetulan komunitas yang paling siap Ya, untuk ya. membantu 46 BC mengurangi rasa hormat terhadap komunitas-komunitas lain di yang siap ditenggelamkan ya. Nggak ditenggelamkan Pak, diturunkan. Kalau tenggelam jatuh dia Pak. Iya benar. Terus rencana kedepannya itu kan untuk kita mempersiapkan relawan ya. Iya. Tentunya kan harus ada keahlian-ahlian. Nah ya itu Kalau misalnya di daerah lain ada kaitannya dengan longsor, pemadam kebakaran. Kalau di kita kayaknya lebih banyak di Jakarta nih khususnya lebih banyak banjir kali ya. ya berurusan dengan air lah ya Pak ya. Kalau bencana agak gempa mungkin persentasenya lebih kecil. Ya. Kira-kira mau rencana apa nih untuk supaya teman-teman itu nolong bukan jadi orang yang ditolong, tapi nolong benar-benar bisa nolong gitu. Ya memang kita juga waktu itu sudah mau mengadakan kembali lagi ya kerjasama dengan mitra SP maupun dengan BNI sebagai institusi kita bekerja. Ya, menaungi semua paguyuban ini ya komunitas. Ya, paguyuban.com ya di bawah HCE ya sekarang Human Capital Service. Oh namanya paguyuban.com. Iya, paguyuban.com. Oke. Itu akan diadakan pelatihan. Namun pada saat kita mau melaksanakan kembali lagi ada wabah yang unconditionally ya tidak bisa kita kontrol sehingga masih jadi PR itu. Tapi pasti kita akan laksanakan Pak. Kita akan laksanakan. Plan rescue-nya bagaimana? Ya, kalau misalnya yang gunakan motor seperti pengawalan gitu, biasanya itu udah biasa ya. Nah, karena skillnya di motor itu. Ya kalau mumpung Babe nyentuh sedikit tentang safety riding, kebetulan anggota kita tuh ada yang dari chapter dan Mogot yang biasa sudah hampir 2 tahun sebelum terjadi COVID itu selalu ikut pelatihan safety riding. Ya, Bang Kendi. Boleh lah kapan-kapan. Oh, yang kayak lampu taman itu ya? Bohlam Pak. Bohlam. Iya. Ya mungkin nanti kalau safety riding kita harus kerjasama dengan DLL aja biasanya. Ya betul. Pantas ya. Jadi waktu itu pelatihannya itu dihadiri kurang lebih 10 perwakilan 46 BC yang diwakili oleh MC Jakarta Raya, ada 10 orang. Ada 2 yang terpilih, Bang Kendi sama saya lupa siapa waktu itu.
yang ikut pelatihan dan dapat sertifikasi. Mantap. Ya, jadi sertifikasi Depup, DLL, dalam hal ini DLLAJ, kemudian Kakor Lantas. Ya, Oke, ada. Ji. Iya, siapa? Kita balik lagi nih ke perkembangan partner bisnis di Jakarta. Iya. Jakarta itu kan membawahi Bogor juga ya. Betul, Bekasi. Bogor, Jabodetabek. Iya, sebenarnya ya. Jabodetabek sampai Bekasi, Mas. Sampai Bekasi. Jadi jumlahnya asli chapter di Jakarta ini 23. 23. Iya, Oke. 23 chapter yang terdiri dari 4 wilayah. Sekarang ya, wilayah 10, 12, 14, 15. Dan mudah-mudahan Pak, di acara besok kita akan meresmikan satu chapter lagi ya Pak. Chapter Mestik. Wih, PMC. MMC, MMC. ya MMC itu kan komunitas jadi ya itu setahu- binaan Bapak juga tuh, binaan Babe juga tuh. itu didirikan sebelum ada partner bisnis loh. Ya, karena misi kan 2005 ya, secara struktural terbentuknya ya. Ya cuma kan emang di Jakarta tuh sampai sekarang nih banyak komunitas-komunitas lokal yang ada di cabang-cabang itu ya. Iya, Mereka mau gabung ke partner misi karena mungkin jauh dan tidak bisa ikut kopdar, Iya. cateringnya juga waktunya. Pada akhirnya mereka bikin komunitas kecil ya Pak, sendiri. lokal area ya. Cabang itu, Betul. tapi cabangnya biasanya tuh KL-nya tuh lebih dari 10 sampai ada 23 atau 300. Rata-rata sih segitu ya Pak. Artinya seperti yang terdekat dari Roots Cafe ini, kita ada chapter tebet, nah itu ada 31 KL Pak. 31 KL. Iya, itu baru tebet aja. 31 KL kali 2 aja udah berapa? Lumayan. Iya, lumayan Di Pak. Jakarta setidaknya ada 3 provinsi ya. Betul. Provinsi. Terus tentunya masing-masing karakter, masing-masing orang-orang di provinsi itu kan punya karakter masing-masing tuh. Betul Pak. Termasuk tentunya sedikit banyak mempengaruhi attitude para bakers yang Ya, itu. pola dan tingkah laku ya Pak. Iya, itu nggak bisa dipungkiri. Betul. Itu kebinekannya di situ. Ya, bineka Terus tunggal gimana ikanya. tuh cara menyatukannya itu? Sebenarnya ini kembali lagi personal ya Pak. Ya, Saya ya. sebagai yang dipercaya Ya. untuk ke teman-teman ya saya sih biasanya personal aja pendekatannya, Ya. gimana kita tuh harus prinsip saya pribadi nih ya, sebagai guru yang saya jalankan dan saya terapkan di organisasi, Nah. semua tuh punya hak untuk bersuara. Ya. Kita tanggapi dulu, kita tangkap aspirasinya seperti apa, baru kita sesuaikan dengan Iya. yang kembali lagi ADRT yang berlaku di komunitas Iya. Partner Misi. Yang penting sebenarnya harus dibangun tuh kesadaran masing-masing. Ya, Iya. toleransinya harus tinggi sih. Iya. Oke Ji, kita minum dulu ya Ji. Siap. Ini Dulu ya. Enak kopinya Ji. luar biasa. Oke Ji. Siapa? Sekarang balik lagi ya ke ini ya, ini Jakarta itu punya ciri khas multi etnis ya, Multi etnis, multiculture. multiculture, sampai ke anggota juga bisa bermacam-macam di ikatan pendidikan segala macam Oh, ya. Makanya balik lagi sekarang itu pola kesadaran masing-masing ya, bersama-sama bergabung dengan Ya. Jadi yang kita cari adalah persamaannya dulu Pak ya, Iya. bukan perbedaan. Benar. Karena begitu kita bicara perbedaan, dia pasti akan menjurus. Iya, tapi kalau saya sendiri gini Ji ngeliatnya Ji. Nah, Justru perbedaan itu bisa mendatangkan kebaikan. oh iya, Enggak? warna Pak. Iya. Warna. Contohnya aja, laki-laki dengan perempuan kan beda. Iya. Ibu dan bapak kita kan beda. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Pada akhirnya lahir kita kan. Betul. Justru dari perbedaan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ya. Tapi kita jangan sampai perbedaan itu jadi benturan. Ya. Karena perbedaan itu sebenarnya itu hal kalau disatukan itu akan jauh lebih baik lagi daripada hanya satu warna gitu. Ya, jadi kan yang namanya warna kan nggak single atau satu ya Pak. Iya. Nggak mono ya Pak bahasanya ya. Tapi dia makanya warnanya warna-warni. Betul. Ya. Nah, di situ juga sih challenge-nya Pak di 46 BC ya, pada khususnya di MC Jakarta Raya ini
kembali tadi Bapak bilang kan statusnya berbeda-beda dari pegawaian ya kan. Tapi begitu dia masuk di komunitas itu langsung Cair ya. Nah, satu cair, kedua dia juga no status. Iya, ya Kita itu. semua anggota, tapi ada struktur yang untuk mengatur ini. Konon kabar egaliter itu kesamaan itu satu hal yang penting katanya tuh. Iya. Ya kan, sesuatu yang penting, tanpa itu nggak bakal ada kesejahteraan gitu menurut Betul, Pak. teori ya. Betul. Nah, pertama masuk tempat nabisi kapan sih Ji? Saya sebenarnya itu dari tahun 2005 sudah Udah ikut dari belum terregister secara ini, namun saya tahu kiprahnya. Ya itu kebetulan saya juga lupa tuh kapan Bang Heri Caplang 003 ngajak, Ji bantu-bantu. Lo kan ngapain main-main sendiri dulu, kebetulan ya wajar ya Pak. Iya. Kita punya komunitas lain, terus dia bilang, ayolah sama-sama orang BNI, masa lu nggak main di BNI? Iya. Walaupun beliau dulu saya salut sama Bang Heri Caplang, Bro Heri, dia kan juga presiden Ekotwal. Iya, kan artinya lebih luas lagi. Oh. Kenapa kita harus ini ya? Akhirnya ya kembali Nah, lagi kita kita lah. punya bibit-bibit. Betul. Makanya Bapak 4 misi itu menelurkan bibit. Jadi sudah tahunnya dari 2005. Dari dulu tahu. Cuma waktu itu masih termasuk grup remaja Diskotik. diskotik. Nah, boleh dikatakan remaja diskotik lah Pak ya. Tapi anti baper ya, nggak boleh baper. Jadi setelah itu bergabung ya, kemudian dipercaya membantu Bang Heri sebagai wakil gubernur, kemudian naik menggantikan beliau ad interim sementara karena dia pindah tugas ke Purworejo ya. Baru itu saya jadi PLT. Kira-kira kedepannya itu ya, skill apa sih yang akan kita bantu teman-teman gitu ya? Ya, kalau skill ini kan artinya kita bicaranya komunitas motoran ya. Iya, iya. Skillnya, saya rasa gini. Kalau kita mengendarai itu semua pasti bisa. Ya, Mengendarai ya, yang namanya beker pasti bisa. pasti bisa mengendarai. Namun kembali lagi mengendarai itu kan ada teknik. Iya, iya. Ada beberapa teman kita bro NCC itu punya memang skill untuk digetok tular ya. Iya. Nah, ya, artinya kan kadang-kadang ya kita contoh lah izin road captain atau pemimpin grup nggak mesti dia belajar lah yang kita bisa anggap untuk ke depan second layernya di baris kedua ketiga itu jangan berpikir bahwa terima beres saja dah ada road captain. Nah di situ fungsi pembelajaran sebenarnya kan gitu ya Pak, izin pembelajaran gimana sih jadi road captain yang benar, jadi sweeper yang benar. Namun itu kan akhirnya setelah berapa kali saya touring bisa kita lihat di situ lah terlihat. Ya paling tidak ya di safety reading juga alat belajar alatnya reading tuh setidaknya ada dua hal situ, masalah attitude kita cara berkendaraan kan. Iya. Ada tanda tanya situ ya. Ya. Kemudian skill kita juga sudah dilatih. Betul, betul. Tapi kira-kira apa sih harapan ke depan Magnum di Jakarta ini? Saya nggak tahu MC. soalnya gini ya. Sekarang misalnya kendaraan mau ganti listrik, gitu Iya, kan. iya, iya. Nah sekarang harapan apa sih yang apa namanya yang diinginkan oleh teman-teman di region Jakarta ini? Harapan ya Pak. Karena ini kan bicara komunitas, kembali lagi saya dari tadi beberapa kali mengulang komunitas karena ini kan hobi nih. Iya. Besoknya hobi. Dasarannya hobi. Jadi sukarela hobi. Apapun kejadiannya kalau dan memang kita sudah cinta namanya hobi kan, Ya. dia akan tetap hidup. Saya sih maunya kita bukan selama-lamanya, lasting lah ya, lasting lah, berkesinambungan, berkelanjutan. Jadi kalau di Jakarta dengan saat ini memang betul kata Babe tadi, regenerasi. Karena dengan usia-usia kita yang udah mulai menjelang uzur-uzur nih, baru ada yang muda lagi yang lurusin. harus Pak, harus. Ya. Karena ya ini kan harus berkesinambungan dengan struktur sekarang pun ya suka tidak suka mau nggak mau akan mempengaruhi. Ya memang perubahan sosial, perubahan alami ya, suka nggak suka itu akan terjadi regenerasi ya. Cuma kan yang penting itu bagaimana mereka punya minat yang sama dengan kita untuk
passion ya, Pak. urus dan passion. gitu ya. Yang Tidak-tidaknya kita yang sudah dianggap senior atau yang sepuh-sepuh itu harus bisa jadi role model sehingga dia nyaman jadi anggota kita. betul. Kan, gitu kan? Dan ini kan tidak ada tekanan ya Pak, artinya Tidak. harus tulus dan ikhlas nih, Betul. mengorbankan waktu, Oh, kemudian biaya yang Iya. kita nggak bicara nominal, tapi pasti akan ada Iya. biaya kos, Betul. baik kos Iya, pengorbanan iya. pribadi dan segala macam. Kemudian Ji, itu gimana sih cara ngatur waktu ya? Kantor, keluarga, dan touring, ya, dan hobi. Gimana caranya Ji? Ya ini sih sebenarnya ya kalau kita yang udah berkeluarga pasti akan ada waktu yang terkorbankan kan ya untuk mengurus organisasi. Udah otomatis ya jam 8 sampai jam 5 kita bekerja. Namun kita kembali lagi karena kita satu hobi, kemudian memang kita mau, ya berarti bahasanya bukan berkorban lagi Pak, tapi harus dijalankan karena kita memilih Kesadaran, balik lagi. kesadaran, kita milih loh, nggak ada paksaan juga lu. Hidup itu pilihan ya. Lu mau Pilihan. jadi bakers kayak mau jadi Jadi. apa kan pilihan kita. Pilihan. Kalau Ya. kalau emang nggak mau jadi gubernur ya jadi anggota biasa. Iya. Ya kan porsinya kan dia akan sesuai dengan kapasitasnya Ya. sebagai anggota pun sebagai apa. Ya mungkin dari kita sendiri ya yang hobinya itu dan sekarang sudah mempersiapkan diri untuk bisa menjadi role model, bukan Ya. berarti kita teriak-teriak mau role model, tapi dengan sikap kita bagaimana cara kita menegakkan kebersamaan itu, peduli terhadap lingkungan, peduli sama teman dan sebagainya itu, sehingga orang akan menjadi nyaman. Akhirnya menjadi satu karakter ya Pak. Oke, balik lagi sekarang ke acara besok Ya. Gimana sih, ada rundown atau gimana nih? Apa aja yang mau dilakukan di sana? Kita akan konsolidasi antar chapter dulu nih ya, karena berkaitan dengan ADART kemarin. Ya. Itu PR sekali tuh. Ya memang ada beberapa chapter yang tertib, belum, ya ada juga beberapa yang masih Ya. develop Ya, atau perlu sedang kita berkembang sosialisasikan ya, kembali. makanya kedepannya sih mungkin saya punya visi bahwa dari 23 chapter ini kita akan bukan bikin dewan pembina, tapi akan ada koordinator chapter. Jadi misalnya per 3 atau per 5 chapter satu koordinator, Untuk menyatukan itu ya. ya sehingga jalurnya tuh mungkin kadang-kadang sumbatannya itu Itu apa komunikasinya? ya nggak enak nih, apa-apa harus lapor ke pengurus atau ke wagub atau ke gubernur, langsung saja ke korlapnya, nanti koordinator chapter yang akan ini masih yang ke depan ya, kalau ini mudah-mudahan jalan ya, dibikin seperti itu Pak, sehingga lebih cepat. Oke Ji, besok kan kayaknya ada acara baksos ya. Ya, 16 Oktober di Rawagede. Oke, tolong dijelasin dikit garis besarnya aja tuh besok. Garis besarnya kan Hari apa? Hari Sabtu, Hari Sabtu. tanggal 16 Oktober 2021. Itu sifatnya Satmori aja. Touring pendek, touring kopdar tuh, touring kangen lah Pak, touring kangen. Ya, kembali lagi prokes ya Pak tetap. Oke, berangkatnya dari Jakarta ya bro? Berangkatnya di rundown itu kalau dia tidak ada perubahan jam 6.30 atau jam 7. Dan kumpulnya Di saat ini titiknya kalau masih tentatif, kemungkinan ada beberapa chapter yang akan berangkat sendiri. Namun kalau kita sih tikumnya di rumah aspirasi berkaitan dengan ada kegiatan bansos, gitu. Di udah startnya dari rumah aspirasi. Rumah aspirasi. Di sana acaranya jam berapa Ji? Kalau di rundown jam 11 Pak. Oh 11. Sampai tuh sana. Kita usahakan sampai. Terus 11, oke. Nginap di sana nggak? Enggak. Kita ketemu, sosialisasi kan. Kalau kemarin kan kita sudah mengadakan program juga ya di Roots Cafe kemarin ya. Itu untuk menyatukan visi lagi aja Pak. Sekalian kangen-kangenan lah Pak. Iya, udah 2 tahun. Ngegas ya. Udah tahun, jadi menghindari itu aja. Oke Ji, terima Siap, Pak. kasih Ji. Saya terima kasih juga nih Pak. Bro Entis, nggak terasa nih sudah perbincangan kita banyak dan hari semakin marah. Bagi Bro Entis yang
berada di region Jakarta, silakan untuk mengikuti kegiatan ini. Tapi juga bagi Boensis yang di luar Jakarta juga Se-Nusantara. nah, untuk bisa datang. Ya. Oke Ji, terima kasih. Terima kasih undangannya nih Pak Be Agus nih, luar biasa juga supportnya. Oke, sampai ketemu di lain kegiatan. Salam satu jiwa, satu rasa, satu aspal. Salam integritas. Salam integritas, 4 ambisi.